Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri ya. Karena pertolongan Allah, pada pagi ini saya bisa berbicara langsung dengan jemaah muslimin, baik dari warga Muhammadiyah ataupun warga yang simpatisan Muhammadiyah ataupun dari sahabat-sahabat Salafi yang juga anti TBC, dan juga saudara-saudara saya yang mengikuti dengan seksama dari Nahdien. Pada pagi ini yang ingin saya sampaikan itu berkaitan dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang tidak pernah berhenti, didengung-dengungkan oleh Nabi agar umatnya berada di jalan yang lurus. Tetapi sebelum saya membahas segala sesuatunya berkaitan dengan tema, di dalam surat Al-Hujurat, yaitu Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini firman Allah ditujukan kepada seluruh kaum muslimin, tidak terbatas siapapun atau kelas bagaimanapun atau predikat apapun, semuanya harus tunduk kepada ayat Allah. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. In ja'akum fasikun, jika datang kepadamu orang-orang fasik, binaba'in, dengan membawa suatu berita. Nah, membawa suatu berita. Orang-orang fasik ini, kalau di zaman Nabi, orang-orang fasik itu mengaduk-ngaduk Islam di dalam istilah Buya Hamka, menggunting dalam lipatan, monohok kawan sendiri. Kalau dibaca dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis beliau, pengertian orang munafik fasik itu orang yang menggunting di dalam lipatan, monohok kawan sendiri. Itu kata orang Padang. Jadi sedikit-sedikit orang Madura belajar Padang juga ini. Nah, kita berangkat dari sana. Berangkatnya itu dari firman Allah, in ja'akum fasikun. Jika orang-orang munafik datang kepadamu binaba'in, dengan membawa suatu berita, fatabayyanu. Fatabayyanu, agar tabayyun dulu gitu.
Ini orang-orang yang suka usil dengan dakwah anti TBC. Suka usil dengan orang lain. Suka usil dengan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kelompoknya. Disebutkan lagi antusibu qauman bijahalatin. Agar kamu tidak menimpakan kepada suatu kaum karena sebab kebodohan kamu. Fatusbihu ala ma fa'altum, lalu jadilah apa yang kamu lakukan itu menyesal. Nadimin itu menyesal. Jadi menjadi orang-orang yang menyesal karena sebab cara-cara kita menerima berita dari orang yang terhormat, menganggap orang itu terhormat, lalu menerima berita begitu saja tanpa dicek kebenarannya. Kalau di dalam dunia ilmu hadis, dalam dunia ilmu hadis itu, mengapa kemudian ada hadis dhaif? Mengapa kemudian ada hadis palsu? Jangankan seukuran dengan ulama-ulama sekarang, ulama-ulama dahulu saja dicek kebenarannya itu. Jadi kalau dibandingkan ulama-ulama sekarang ini dengan ulama masa lalu, padahal jauh lebih hebat ulama-ulama masa lalu. Tapi berapa banyak ulama hadis yang gagal seleksi dari kejujuran. Terlalu banyak, makanya muncul hadis lemah, muncul hadis palsu. Jangan sampai orang yang menyampaikan agama ini termasuk kepada rawi-rawi palsu. Nah itu. Kalau sudah masuk ke dalam rawi-rawi palsu, tentunya sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai referensi kehidupan kecuali sama-sama palsunya. Nah, itu dia. Jadi dalam ilmu hadis dahulu kala itu tidak sedikit dari ulama-ulama yang mendapatkan penilaian dari ahlul hadis bahwa mereka tidak jujur. Akhirnya tidak sedikit juga hadis yang palsu di dunia ini. Ada yang suka, dia ulama, kelasnya sudah meriwayatkan 1000 hadis, 500 hadis, tapi kemudian dinilai hadisnya palsu. Ada juga seorang ulama yang ahli hadis, tetapi karena pergaulannya dengan penguasa, kemudian hadisnya menjadi gugur, palsu. Akibat pengaruh kekuasaan tadi. Jadi kalau di zaman para perawi hadis itu, seorang ulama akan dicek dari kejujurannya, yaitu kejujuran ucapan. Jadi kalau ulama sekarang umumnya ya, misalnya ulama sekarang ini benar-benar menggunakan koreksi ilmu hadis itu banyak yang gugur. Jadi ulama ya barangkali termasuk saya. Itu. Kenapa banyak yang gugur? Ya kan ulama itu dibaca dari hafalannya kalau dahulu kala itu. Kekuatan hafalan yang pertama. Kedua itu kejujuran. Ketiga yaitu kredibilitas berita yang disampaikan oleh ulama. Itu dalam ilmu hadis begitu. Kredibilitas rawih di dalam menyampaikan berita tentang Nabi itu benar atau tidak gitu. Kemudian kredibilitas lingkungan ulama itu juga menjadi pembicaraan. Ini di zaman Rasulullah, di zaman para ulama hadis.
sudah seperti itu. Dilakukan cross-check yang sangat luar biasa agar tidak meriwayatkan hadis yang lemah paling tidak itu. Agar tidak meriwayatkan hadis yang mungkar, agar tidak meriwayatkan hadis yang gharib, agar tidak meriwayatkan hadis yang dhaif. Karena kalau berbicara tingkatan-tingkatan hadis ini di dalam ilmu hadis luar biasa. Berapa banyak orang yang terlibat pemalsuan hadis. Termasuk Senok Hogronyo. Di Amerika itu ada orang non-muslim yang hafal seluruh hadis. Bayangkan non-muslim hafal seluruh hadis. Tapi digunakan untuk melawan Islam. Sementara orang Islam tidak hafal hadis untuk menerangkan Islam. Yang dihafal cuma pendapat-pendapat saja gitu. Mereka itu anti Quran. Kalau ada orang berbicara harus kembali kepada Quran, takut. Harus kembali kepada As-Sunnah, takut. Beraninya kembali kepada pendapat. Itu kalau kita perhatikan ya, dari umat dahulu kala dengan umat sekarang. Nah, yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kajian saya pagi ini, itu kalau berbicara kualitas para imam, 4. Kualitas imam 4. Kita mengenal sosok yang namanya Abu Hanifah. Itu beliau nama aslinya Nu'man. Nah, memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Hubungannya dengan masyarakat sekitarnya sangat luar biasa. Pengetahuannya berangkat dari ilmu hadis juga. Karena beliau bisa dikatakan orang pertama yang mengumpulkan hadis lewat kitabnya, yaitu Fiqhul Akbar itu. Nah, kalau lihat kitabnya beliau ini, itu kan diterima dari berbagai hadis Nabi. Jadi artinya sebelum Imam Bukhari, sebelum Imam Muslim sudah ada ulama hadis yaitu Abu Hanifah. Demikian juga muncul ulama hadis sesudahnya yang juga ulama fikih yaitu Imam Malik. Imam Bukhari malah banyak mengambil hadis dari Imam Malik itu. Kita lihat di situ hadisnya Imam Bukhari. Kalau kita lihat keduanya, ini adalah anti TBC. Ulama besar sekelas Imam Nawawi ini anti TBC. Bahkan anti bid'ah. Sangat anti dengan bid'ah. Hingga adzan pun tidak pakai taswib. As-salatu khairu minan naum. Karena dianggap bid'ah oleh Imam Abu Hanifah. Nah, coba bayangkan kalau Imam Abu Hanifah ini hidup di zamannya Wahabi. Sudah pasti beliau itu dianggap Wahabi oleh orang-orang yang tidak pernah tahu agama itu gitu. Karena apa? Suka membid'ahkan itu Imam Abu Hanifah. Banyak yang dibid'ahkan itu. Bayangkan kalau ini lahir di Indonesia Imam Abu Hanifah. Sudah pasti itu dikampanyekan dia Wahabi itu. Untungnya lahirnya sesudah masa sahabat ya. Pada masa sahabat beliau masih ketemu dengan para sahabat Nabi. Ini Imam Abu Hanifah. Karena beliau tidak pernah melakukan bid'ah. Beliau tidak pernah melakukan distorsi terhadap ajaran Islam. Tidak merubah-rubah Al-Quran. Tidak merubah-rubah As-Sunnah. Tidak merubah ibadah. Tapi mengamalkan apa saja yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Abu Hanifah. Coba bayangkan, seandainya Imam Abu Hanifah ini hidup di zaman sekarang ini, pasti dicerca sebagai Wahabi itu oleh orang-orang yang tidak setuju dengan Imam Abu Hanifah. Sayangnya pada waktu itu Muhammad bin Abdul Wahab belum lahir. Itu ya. Kita pelajari saja coba kitab-kitabnya Imam Abu Hanifah itu. Ya sama dengan Wahabi.
Kita juga kalau mengangkat kitabnya Imam Malik, Al-Muwatta itu. Imam Malik bin Anas namanya itu, Al-Muwatta. Kalau kita lihat di situ, Imam Malik mengumpulkan Al-Muwatta itu berdasarkan hadis-hadis Nabi. Diterangkan hadis-hadis yang lemah di situ oleh Imam Malik. Ada keterangannya juga, bahkan sekarang kan lagi di takhrij, yaitu berusaha mensyarah orang-orang yang meriwayatkan hadis di dalam hadis-hadis Imam Malik. Ini jauh lebih tua dari Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu kan 200-an lebih ya. Nah, coba Imam Malik itu. Di situ paling anti dengan bid'ah. Hanya mau menerima amalan-amalan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah waktu itu. Al-Muwatta itu kumpulan hadis-hadis Nabi. Al-Muwatta itu kumpulan asar para sahabat. Al-Muwatta itu kumpulan yaitu para tabi'in yang menjelaskan kedudukan pendapat Imam Malik dengan dukungan-dukungan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah melakukan bid'ah beliau ini. Tidak pernah melakukan tahlilan. Nah, enggak pernah tahlilan Imam Malik ini. Ia tidak pernah kumpul-kumpul di suraunya orang yang meninggal, kemudian makan besar di situ, tidak pernah itu. Tidak pernah istighosah seperti sekarang ini, tidak pernah tawassulan seperti sekarang ini. Coba kalau beliau kemudian hidup di zaman Muhammad bin Abdul Wahab, sudah pasti beliau ini dikatakan Wahabi. Karena beliau tidak pernah tahlilan, beliau tidak pernah tawassulan, beliau tidak pernah istighosaan seperti sekarang ini. Oh, itu kan Nabi tawassul. Itu kan Ibnu Abbas tawassul. Coba baca, tawassul seperti apa? Nabi, apakah tawassul seperti yang sekarang ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Ibnu Abbas ini masih hidup. Tawassulnya itu berdoa dengan Rasulullah. Berdoa dengan Rasulullah pada waktu itu. Rasulullah masih hidup. Sedangkan yang sekarang ini itu bikin ritualitas tawassulan. Jadi ada cara tata kaifiatnya itu. Tawassul yang sekarang ini mulai dari awal sampai akhir. Terakhir berdoa, terakhir sekali doa. Ada rincian-rinciannya. Itu dari mana itu? Ajaran siapa itu? Imam yang mana? Ini satu contoh. Kalau kita ingin berbicara imam itu orang yang menguasai ilmu. Ilmunya sangat luar biasa. Tapi tidak pernah, yaitu Imam Malik bin Anas ini berbuat bid'ah. Apalagi TBC ya. Tidak pernah beliau. Tidaklah seperti sekarang ini yang merasa lebih hebat dari Imam Malik. Tidaklah seperti keadaan sekarang ini yang merasa lebih cerdas, lebih pandai dari Imam Malik. Kalau memang Imam Malik itu memandang baik amalan-amalan seperti yang sekarang, sudah pasti beliau akan membuat berbagai amalan ditulis di dalam kitab khusus itu. Ternyata beliau tidak pernah membuat-buat amalan baru di dalam perjalanan hidupnya. Coba, andai kata Imam Malik ini hidup di abad sekarang ya. Di zamannya Muhammad bin Abdul Wahab, lahir sesudah Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Malik. Oh, pasti itu dikecam-kecam Wahabi itu. Apalagi kalau lahir di Indonesia, aduh sudah banyak buzzer yang akan mengatakan Imam Malik itu Wahabi gitu. Payah ya. Nah, kita sudah berbicara Imam Malik. Sekarang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu nama beliau. Jadi beliau ini punya musnad, sanad
hadis dari Imam Syafi'i kepada Rasulullah yang tertulis di dalam yaitu yang disyarah oleh Al-Baqillani itu, kemudian kitab Musnad Imam Syafi'i. Nah, kalau dibaca seluruh kitab Musnad Imam Syafi'i itu, tidak ada satupun perbuatan bid'ah di situ tuh. Apalagi ajaran tradisi seperti yang berkembang di Indonesia yang mengaku Syafi'iyah. Tidak akan kita temui amalan-amalan Imam Syafi'i model di Indonesia ini jika dibandingkan dengan Imam Syafi'i masa lalu. Tidak perlu ke zaman Nabi. Di zaman Imam Syafi'i saja, imamnya mereka yang mengaku Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Coba bisa dibaca itu sejarahnya. Ada nggak di zaman Imam Syafi'i itu tahlilan? Apakah orang Syafi'i itu tidak mengerti agama sehingga tidak harus bertahlil? Apakah kemudian kita akan menyatakan Imam Syafi'i Wahabi juga? Gitu? Apa ada tawasul dari Imam Syafi'i seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini? Apakah ada wiritan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syafi'i? Bahkan Imam Syafi'i melarang zikir bersama itu. Kalau hanya untuk mendidik dan mempelajari, zikir bersama itu dibolehkan oleh Imam Syafi'i. Tetapi kalau menjadi amalan sehari-hari dilarang. Ini imam 4. Apa? Tidak berbeda, mereka semua anti bid'ah itu. Perbedaannya hanya masalah-masalah karena tidak adanya hadis yang ditemukan atau pandangan terhadap hadis. Di samping karena kedudukan hadis. Nah itu kalau kita lihat Imam Syafi'i. Meskipun berkunut Imam Syafi'i karena pada waktu itu beliau menerima hadis dari Nabi. Meyakini bahwa hadisnya itu sahih. Sedangkan imam lain meyakini ini tidak ada hadis seperti ini. Sehingga terjadi perbedaan antara Imam Syafi'i dengan imam yang lain. Namun kalau seandainya ada yang menerangkan kepada Imam Syafi'i bahwa hadis kunut itu lemah, sudah pasti ditinggal juga oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sangat tunduk kepada kepada hadis itu. Dan kita tidak melihat tradisi yang berkembang di Indonesia ini, berbagai macam amalan yang merebak di Indonesia, ini pernah diamalkan Imam Syafi'i. Tidak pernah itu, tidak pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau memang dilakukan oleh Imam Syafi'i, sudah pasti akan tertulis di dalam kitab imam-imam Syafi'i. Pengikut Syafi'iyah di dalam kitab I'anatul Talibin saja. Ini di dalam kitab I'anatul Talibin, pengikut Syafi'iyah saja. Yang juga anti-Wahabi. Tetapi tidak seperti sekarang ini. Dia berilmu. Karena meskipun anti-Wahabi, dia juga anti-tahlilan. Yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Bukan Kiai Haji Dahlan ya. Itu Zaini Dahlan. Beliau salah satu istilahnya komisi fatwa Syafi'iyah di Mekah dahulu kala yang ditulis di I'anatul Talibin. Itu syarah kitab Fathul Mu'in ya. Itu yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren NU itu. Dengan tegas di situ menyebutkan kunna na'uddul ijtima ila ahlul mayyit wa san'it ta'am minal bid'il munkarat. Wah, itu dia. Kami, yaitu maksudnya para pengikut Syafi'iyah, itu beranggapan na'uddul itu dikatakan beranggapan ijtima, berkumpul-kumpul ila ahlul mayyit, yaitu di keluarga orang mati, minal bid'il munkarat. Wason ta'am, dan buat makanan di situ, minal bid'il munkarat. Itu termasuk bid'ah mungkar.
Nah, bid'ah mungkar ini dalam istilah makruhah, istilah hukum makruhah itu bukan makruh-makruh seperti yang diterjemahkan oleh oleh kebanyakan ahli fikih sekarang ya. Makruh di zaman itu sesuatu yang sangat dilarang dengan keras. Lalu buat apa mengerjakan sesuatu yang makruh? Tidak mendapatkan pahala gitu. Kalaupun mau memakai fikih sekarang ini. Ini fikih Syafi'iyah yang saya pakai. Itu di dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, coba bayangkan Zaini Dahlan mengecam Wahabi tetapi justru tidak mau tahlilan. Gitu. Terus yang mengaku Syafi'iyah itu sekarang bagaimana tanggapannya dengan perkataan imam besarnya ini? Imam besar Imam Syafi'i. Juga yang tidak pernah melakukan tahlilan, zikir bersama, ataupun tawassulan, istighosaan kan tidak pernah. Apakah kemudian kita akan mengatakan Imam Syafi'i Wahabi? Pasti itu pikiran orang yang sudah dicekoki dengan kebodohan dan kesalahan itu akan menyebut Imam Syafi'i itu Wahabi. Seandainya Imam Syafi'i lahirnya setelah Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kita itu kadang-kadang miris melihat hamba-hamba Allah yang tidak memiliki ilmu berbicara Islam. Akan berapa banyak orang-orang yang terkenal akan dikatakan Wahabi karena menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Coba, Ibnu Taimiyah saja disebut Wahabi itu. Kan luar biasa. Padahal Ibnu Taimiyah ini lahirnya sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kadang-kadang otaknya itu tidak jalan. Mengapa tidak dikatakan At-Taimiyah? Gitu. Pengikut Ibnu Taimiyah. Kenapa tidak ada yang sampai sekarang mengatakan At-Taimiyah? Kok Wahabinya yang dicerca dan dimaki-maki? Gitu. Lucu kadang-kadang jika kita itu analisis terhadap perkataan orang-orang yang anti Wahabi itu. Karena apa? Itu saling tindih antara pendapat satu dengan lainnya, tumpang tindih gitu. Tidak bisa dipersatukan pendapatnya mereka ini. Istilahnya ngawur di dalam memahamkan anti Wahabi kepada orang-orang. Itu Imam Syafi'i loh. Jadi kalau Imam Syafi'i saja tidak pernah melakukan bid'ah, apa jadinya kalau lahir di abadnya Muhammad bin Abdul Wahab, sudah pasti Imam Syafi'i dikecam sebagai Wahabi itu. Kalau membaca kitab Al-Um dan kitab Musnad Imam Syafi'i. Apalagi membaca kitab Ar-Risalah yang berisi akidah Islam dan sebagainya. Akidahnya Imam Syafi'i itu. Tentang istiwa alal arsh. Lah, tentunya akan disebut dia Wahabi. Karena Imam Syafi'i tidak mengusik-ngusik perkataan istiwa itu dengan referensi yang dibuat-buat Asy'ariyah itu. Yang lebih lucu lagi kemudian mengatakan Imam Syafi'i Asy'ariyah. Kapan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lahir gitu? Kok kemudian tiba-tiba dikatakan sebagai pengikutnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini bodohnya orang yang mengatakan. Bodohnya orang yang mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu Asy'ariyah. Karena sudah tidak punya alasan bikin-bikin alasan yang tidak-tidak. Kapan mau itu Abu Hasan Al-Asy'ari lahir, kapan Imam Syafi'i lahir? Itu jauh lebih dahulu Imam Syafi'i. Tiba-tiba dikatakan bermazhab Asy'ariyah. Ini lagi, banyak ya kalau kita ingin terangkan. Kemudian berkaitan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Itu juga yang dipanggil Hambaliyah, ya, yang dikenal Hambaliyah. Karena memang Hambali itu bapaknya Imam Ahmad nih luar biasa juga, termasuk yang hebat. Tapi yang terkenal itu anaknya, Imam Ahmad. Beliau menyusun kitab itu Musnad Imam Ahmad bin Hambal yang berjilid-jilid itu.
Isinya semuanya hadis-hadis Nabi, asar sahabat, tabi'in, kitab-kitabnya itu. Nah, jika dipelajari kitab-kitabnya semuanya, kemudian dilihat amalan-amalan hidupnya beliau selagi hidup, sudah pasti beliau ini akan diposisikan juga sebagai Wahabi, seandainya lahirnya sesudah Muhammad bin Abdul Wahab. Karena tidak pernah bertingkah laku seperti orang sekarang ini, yang ngaku-ngaku aswaja. Tentunya itu yang tidak kita harapkan, terjadinya misunderstanding terhadap Islam, menanggapi ajaran-ajaran Islam berdasarkan pemahaman manhaj yang salah, yang membawa kita kepada percekcokan yang tidak henti-hentinya. Tidak mudah itu loh, melontarkan perkataan kepada seseorang, apalagi mentakfir ya. Kalau dilihat di zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini saya riwayatkan lagi, tadi malam saya melanjutkan perbincangan dengan cicit Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haris Darmawan, beliau cicitnya, dan sekarang menulis buku yang disusun bersama oleh keluarga besarnya itu. Nah, termasuk cicit dari Kiai Abi Suja. Nah, cicit dari Kiai Abi Suja, masih keluarga Ahmad Dahlan juga. Tadi malam sempat bincang-bincang. Jadi sudah disusun buku sanggahan itu. Tidak pernah dan tidak benar Kiai Haji Dahlan seperti yang beredar di masyarakat, bahwasanya beliau berkunut. Itu tidak pernah berkunut beliau selama hidupnya. Fikih yang beredar di Muhammadiyah dan dicetak itu dicetak di pustaka Muhammadiyah, tapi buku orang luar. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak pernah menulis dengan menggunakan itu Arab Pegon. Nah, sedangkan fikih itu Arab Pegon. Ahmad Dahlan itu kalau menulis sedikit kecil-kecil, bukunya tipis-tipis. Semua pakai bahasa Melayu jelas. Nah, itu. Jadi sekarang makin terkuak kebohongan di tengah-tengah umat memberitakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oleh karenanya, kalau kita berbicara Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pakai referensi yang sangat luar biasa. Terutama dari keluarga dekatnya yang paling tahu kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena di Yogyakarta itu ada padepokan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertemuan keluarga Ahmad Dahlan. Di 100 tahun Muhammadiyah, seluruh cicit Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bertemu. Nah, jadi kalau sekarang ada buku fikih yang disandarkan oleh Kiai Haji kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak pernah ada buku fikih seperti itu. Karena sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah mendakwakan kepada tauhid. Sejak dari awal Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sudah mendakwakan kepada tauhid. Seperti anti tahayul, anti bid'ah, anti khurafat. Nah, itu Ahmad Dahlan. Jadi beliau ini selalu menyampaikan kepada umat agar berjalan di atas Al-Quran. Dan kalau beliau bahas, ini menurut keluarganya semalam, yang dibahas itu Al-Quran, yang dibahas itu hadis-hadis Nabi, tidak membahas yang lain-lainnya. Kalaupun menggunakan referensi, meskipun dikatakan tuh dengan berguru kepada Soleh Darat itu, ya kan cuma berguru, tidak bermakna kemudian mengikuti pahamnya. Nah gitu. Sekarang gurunya Soleh Darat itu kan Zaini Dahlan. Itu tidak pernah bertahlil Zaini Dahlan. Kalau kemudian Kiai Haji Soleh Darat hal berbeda dengan Zaini Dahlan,
Nah, tentu saja itu kemudian apakah akan dikatakan bahwa Zaini Dahlan itu gurunya Wahabi itu? Kan tidak. Jadi kita kalau ingin mempelajari sejarah secara runtun seperti itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sejak awal sudah tidak pernah berkunut. Sudah tidak pernah bertahlil seperti yang disampaikannya. Sebagai bukti, beliau itu menurut keluarganya, menurut keluarga besarnya, yaitu para cicitnya, itu sampai dikafir-kafirkan, kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir, itu sampai dikafir-kafirkan. Dan sudah muncul pada waktu itu Wahabi, Wahabi, Wahabi. Itu di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan disebut Wahabi. Bahkan dikatakan bukan orang Islam. Berakibat fatal, langgarnya musallanya dibakar oleh mereka itu. Dibakar agar Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak bisa menyampaikan dakwanya. Murid-muridnya diburu, seperti memburu binatang itu pada waktu itu. Ini kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ketika diburu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, beliau tidak takut, berani menyampaikan kebenaran. Terus saja berdakwah, mengumpulkan ulama-ulama, kiai-kiai pada waktu itu. Disadarkan oleh beliau pentingnya berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, yang disampaikan Quran As-Sunnah, Quran As-Sunnah itu. Selain persoalan sosial, memperhatikan anak yatim, memperhatikan itu sampai dikenal dengan pahlawan Al-Ma'un beliau kan. Karena orang yatim yang sangat diperhatikan. Beliau itu orang kayanya manusia, kaya raya. Bisnisnya itu batik. Nah, jadi batiknya itu batik Pekalongan ya. Jadi termasuk orang hebat. Tidak pernah minta duit kepada Habib-Habib, itu bohong. Tidak benar kemudian mendapatkan dukungan duit dari Habib-Habib itu. Tidak benar, nggak ada sejarah begitu di Muhammadiyah. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu orang kaya, saudaranya saja kaya. Pada waktu berdakwah, itu yang dihabiskan uangnya sendiri. Pada waktu itu sudah punya uang ribuan ringgit Ahmad Dahlan itu. Di zaman itu Belanda. Dan sangat dibenci oleh Belanda. Bahkan ada dari kelompok abangan pada waktu itu sudah menyebut Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah yaitu orang kafir, Wahabi pada waktu itu. Nah, ini diburu itu. Jadi musolanya dibakar, tapi kemudian dibangun lagi oleh Ahmad Dahlan lebih bagus lagi gitu. Nah, itu sampai dipanggil oleh Hamengkubuwono yang ke-7 kalau tidak salah pada waktu itu. Ini kisah dari keluarganya. Keluarganya sendiri yang menceritakan kepada kami, kepada saya gitu, lewat Zoom. Nanti Zoom-nya itu akan diviralkan ya, Zoom-nya itu tentang hidupnya. Bahkan bukunya sudah dikeluarkan oleh keluarga Ahmad Dahlan untuk menebas kebohongan berita-berita yang beredar di luar. Karena ini persoalan kebenaran. Makanya perlu tadi itu, inja'akum fasikun binabain fatabayyanu antusibu kauman bijahalatin. Itu ayatnya. Jadi kalau ada berita-berita seperti itu, dicek kebenarannya kepada ahlinya. Bukan kemudian orang yang kita harus tabayun kepada mereka yang menceritakan itu. Yang menceritakan tabayun dulu kepada keluarga Ahmad Dahlan. Benar tidak ucapannya itu gitu. Bukan orang lain yang disuruh tabayun. Itu yang perlu diingat, dipahami oleh jemaah Muhammadiyah, terutama yang ada di grup ini dan teman-teman yang senang dengan dakwah anti TBC. Jadi kalau kemudian sesudah itu pada waktu bersama Nyai Walidah Dahlan ke Banyuwangi, ingin mendirikan cabang Muhammadiyah di Banyuwangi, berdakwah ke Banyuwangi. Nah, dikirimlah surat kaleng, yaitu usaha pembunuhan terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan dan keluarganya itu di Banyuwangi. Sehingga di Banyuwangi pun bertarung
Nah, sejarah yang benar itu ya. Ini sejarah yang benar menurut keluarganya. Artinya buku-buku yang beredar dan dinisbatkan kepada Muhammadiyah Fikih Ahmad Dahlan itu tidak benar. Coba, kalau di Surabaya dulu itu memang ada namanya, dan ini tokoh NU. Namanya juga Kiai Haji Ahmad Dahlan Al-Hiyad. Kalau beliau iya, itu suka kunut dan sebagainya. Beliau orang kedua sesudah Kiai Haji Hashim As'ari, pendiri NU juga. Nah, itu coba baca sejarah. Namanya hampir sama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sama tadi dengan Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi itu. Kemudian ada Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum, sama itu. Nah, jadi mungkin itu yang dimaksud oleh dia gitu. Tetapi kalau kita itu berbicara, kalau Muhammad Kiai Ahmad Dahlan yang di Surabaya itu memang pernah mendirikan Taswirul Tafkir bersama, yaitu Kiai Haji Mas Mansur, tokoh Muhammadiyah waktu itu. Dan Mas Mansur ini muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dibiayai oleh Kiai Ahmad Dahlan belajar ke Timur Tengah dalam rangka melanjutkan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdirilah namanya Majelis Tarja di bawah naungan Mas Mansur tahun 1927. Itu Majelis Tarjanya gitu. Itu sesudah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923. Sedangkan bukunya itu dicetak 1927. Jauh sekali dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, 3 tahun. Nyata bahwa itu adalah buatan orang-orang yang ingin merusak Muhammadiyah waktu itu. Ini ya, kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi bayangkan kalau seluruh imam yang 4 tuh diposisikan sebagai Wahabi karena tidak tahlilan. Wah, luar biasa itu. Luar biasa ya. Jangankan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau kita koreksi dari 4 imam, kalau kita teliti dari 4 imam itu, luar biasa. Imam-imam ini semuanya, yang 4 imam ini tidak seperti kondisi yang berkembang dan beredar di Indonesia gitu. Tentunya hal inilah yang dapat merubah pandangan umat Islam di Indonesia pada pandangan yang salah ketika menyampaikan sejarah ormas dengan salah gitu. Karenanya ayyuhal mustami'un, yang sangat dibutuhkan yaitu pencerahan sebuah kebenaran tentang sejarah. Menggali sejarah itu dari akarnya. Jangan menggali sejarah katanya orang. Katanya orang itu. Dari akarnya kali itu. Secara ilmiah. Siapa? Kalau istilahnya itu menggali sejarah dari sanad. Nah, tadi saya sanadnya dari keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini sudah bersanad saya. Keluarga Ahmad Dahlan yang menceritakan dari cicitnya. Yang menceritakan kepada saya, kepada tadi malam itu pembicaraan dengan Abu Taki, kemudian bicara juga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berkaitan dengan isu-isu tentang Muhammadiyah ini. Nah, diceritakanlah seluruhnya bahwa apa yang disampaikan, gagasan yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan seluruhnya tertumpu kepada usaha memakmurkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Ini. Apalagi kalau berbicara Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu. Semua kitab dibaca. Orientasinya mulai dari Syekh Muhammad Abdul Rashid Ridha dan dari berbagai macam kegiatan-kegiatan dakwah yang muncul di Timur Tengah itu menjadi orientasi dan langkah-langkah beliau. Dan beliau juga ahli debat. Tapi tidak pernah mendebat umat Islam. Yang didebat itu orang kafir. Orang-orang non-Islam. Supaya mereka masuk Islam. Dan anak buahnya di Muhammadiyah sekarang, para da'i Muhammadiyah itu, di lembaga dakwah khusus, semuanya itu ahli kristologi.
termasuk saya sendiri. Itu dari pulau ke pulau menjelajahi Indonesia, memberantas pemurtatan itu. Bukan hanya anti TBC, memberantas pemurtasan di sepanjang pulau Jawa, mulai dari Blitar Selatan, Malang Selatan, Jogja Selatan, sampai Jawa Selatan lah seluruhnya itu pernah menjadi target dakwah saya itu. Target dakwah saya yaitu dalam rangka mengikis akidah usaha pemurtatan yang dilakukan oleh orang-orang luar Islam. Bukan hanya masalah TBC, orang Muhammadiyah itu. Ilmu ada semuanya. Biasanya orang-orang Muhammadiyah ini, itu biasanya dia sangat paham dengan Alkitab. Kitabnya orang-orang non-Islam itu. Dalam rangka mengalahkan orang Islam. Mengalahkan orang-orang luar Islam. Itu yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Muhammadiyah, belajar kristolog, dia menjadi seorang kristologi. Seorang kristolog mempelajari kristologi. Nah, di samping mereka juga menghafal Al-Quran, menghafal Sunnah dan sebagainya. Dalam rangka yaitu membendung arus pemikiran yang salah yaitu di masyarakat. Ini yang dilakukan terus-menerus sejak dahulu kala. Karenanya di dalam hal ini jangan menganggap remeh orang-orang Muhammadiyah. Sampai sekarang saja ulama-ulama di Muhammadiyah itu diam. Yang berbicara ini cuma da'inya saja, mubalighnya saja, ujung terdepan, ujung tombaknya. Dan tidak akan mungkin orang-orang di Muhammadiyah ini melayani pembicaraan yang tidak ada maknanya. Yang berbicara ini cuma garda terdepan Muhammadiyah saja. Gitu. Di Muhammadiyah itu banyak lulusan PUTM, pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah itu penghafal Quran semua, tapi diam, membisu mereka itu. Fokus kepada masalah-masalah tarjih. Bukan tidak ahli. Sangat mendalam tulisan-tulisan orang Muhammadiyah itu kalau bikin tulisan. Teliti setelitinya itu. Dalam bidang hadis itu tidak main-main. Jangan dianggap enteng Muhammadiyah itu. Karena Muhammadiyah itu lebih pada usaha pengembangan ilmu, pendidikan, termasuk di dalam hal ini pengembangan keagamaan berdasarkan nalar ilmiah, disiplin ilmu. Berbicara hadis, disiplin ilmu. Ini yang dilakukan tujuannya juga sama. Dalam rangka mengubah persepsi Islam yang salah tadi kepada Islam yang benar. Coba, di anggaran dasar Muhammadiyah saja, kalau kita lihat itu masalah 5 Muhammadiyah, di situ ada yang sangat krusial, penting sekali itu dipahami oleh kita. Tujuan utama pendirian Muhammadiyah itu li'la kalimatillah, tujuannya dalam rangka meninggikan agama Allah. Wa tanfidi ahkami, dan pelaksanaan hukum-hukumnya. Itu sangat luar biasa, saudara. Cita-cita mulia di Muhammadiyah dalam rangka menegakkan syariat Islam. Tentunya dengan bahasa dakwah Muhammadiyah. Santun gitu. Nah, itu. Jadi inilah yang kita lakukan terus-menerus di Muhammadiyah. Jadi kesimpulannya, saudara, seandainya 4 imam itu hadir sesudah zamannya Muhammad bin Abdul Wahab, 4 imam ini akan disebut Wahabi oleh mereka. Itu pasti itu. Bayangkan Ibnu Taimiyah saja dikatakan Wahabi kok. Bahkan di mata Syiah Rafidhah yang sering dikecam itu Ibnu Katsir dikecam oleh Syiah Rafidhah. Wawasan Syiah Rafidhah ini menyebar di mana-mana dan hidup di mana-mana. Kemudian juga yang dikecam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, termasuk As-Satibi itu. As-Satibi ini yang menulis kitab Al-Muwafaqat Lis-Satibi itu. Kemudian kitab ini menjadi sandaran, termasuk kitab Al-I'tisam Imam As-Satibi. Kitab I'tisam inilah yang mendefinisikan bid'ah.
dan mengutip semua pendapat ulama-ulama berkaitan dengan bid'ah yang kemudian ditafsil secara rinci oleh beliau di dalam kitabnya Al-I'tisam. Kalau masalah kitab itu saya sudah biasa baca kitab ini, makan kitab setiap hari itu. Dari perpustakaan ke perpustakaan. Belum lagi ditambah kitab digital sekarang ini ya, yang semuanya terhimpun. Tinggal ngecek saja. Di perpustakaan Muhammadiyah itu ribuan kitab. Nah, kalau ingin tahu itu ribuan kitab-kitab masa lalu. Tapi tidak ada orang Muhammadiyah yang menyombongkan diri. Jadi ini dari saya, mudah-mudahan ini bisa membakar semangat kita menjadi seorang tulab, punya keinginan belajar agama secara benar dan utuh, secara sungguh-sungguh, agar kita sesuai benar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Islam yang benar itu Islam yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi memerintahkan kita, alaikum bisunnati. Nah, yaitu hidup dengan cara-cara Nabi. Hidup dengan cara-cara para sahabat di dalam persoalan ubudiyah dan akidah. Itu selamat. Jadi selamatnya kita sebagai muslim ini kalau mengikuti secara utuh, taat secara utuh kepada Nabi Muhammad SAW di dalam beragama. Itu baru selamat kita. Jadi saya sudah menyampaikan ini ya. Kisah Imam 4 menyampaikan kisah yaitu tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dipelintir sejarahnya oleh para tukang pelintir itu. Dan katanya itu didasarkan kepada ahli peneliti yang mana? Itu keluarganya semua pada ketawa ya. Kalau dikatakan itu ahli peneliti usaha, yaitu distorsi terhadap sejarah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dirubah. Dirubah. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada dua. Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta, Kiai Haji Ahmad Dahlan Jakarta Surabaya. Yaitu kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan Surabaya itu lahir tanggal 30 Oktober tahun 1885. Lah, beliau itulah orang kedua sesudah Hasyim Asy'ari yang mendirikan Taswirul Tafkir tadi bersama yaitu Kiai Haji Mas Mansur, mengadakan diskusi lintas kelompok waktu itu. Jadi di situ memang suasana pada waktu itu sangat panas ya di Muhammadiyah, karena di Indonesia ini ada 3 Ahmad yang melakukan tajdid. Yang pertama Ahmad Surkati, yaitu dari Al-Irsyad. Ini kekayaan Muhammadiyah. Yang kedua itu adalah Ahmad Hasan dari Persis. Yang ketiga itu adalah Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Ketiga Ahmad inilah yang mempelopori gerakan tajdid di Indonesia. Ketiga-tiganya ini saling kenal. Saling kenal. Tentunya kalau diriwayatkan lebih lagi dibaca sejarah ketiga-tiganya ini akan sangat luar biasa. Kita akan tahu bahwa apa yang diberitakan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab itu hanya bisa mengekspos kebohongan di YouTube, tentunya tidak akan terjadi ya. Karena itu sekali lagi, kalau ada berita YouTube dari manapun berkaitan dengan Muhammadiyah, itu harus menggunakan Al-Quran. In ja'akum fasikun. Nah, binaba'in fatabayyanu. Itu cukup ayatnya itu. Pendek saja sampai di situ. Tidak usah diteruskan. Apa nanti? Kalau tidak, antusibu kauman bijahalatin. Itu akan menimpakan malapetaka kepada suatu kaum karena sebab kebodohannya. Karenanya, mari jangan membiasakan diri dengan berita-berita yang tidak benar, dengan berita-berita yang sifatnya kampungan,
dengan berita-berita yang tidak ilmiah. Tetapi perlu berita yang datang dari manapun datangnya itu dicek kebenarannya terhadap ahlinya. Para ahlinya Muhammadiyah itu adalah keluarganya. Jangan mengutip Muhammadiyah dari orang-orang yang bukan Muhammadiyah. Jadi jangan mengutip orang tentang Muhammadiyah dari orang-orang, apalagi cuma pengamat luar yang tidak tahu Muhammadiyah lalu berbicara Muhammadiyah. Karena banyak kemungkinan orang berbicara Muhammadiyah itu mendistorsi Muhammadiyah, kemudian berusaha mengajak Muhammadiyah ke dalam organisasinya, atau juga dalam rangka menghancurkan Muhammadiyah gitu. Karena pernah diperingatkan oleh A.R. Fakhruddin, beliau seorang tokoh, kalau Muhammadiyah sudah tidak ada majelis tarjihnya, kalau Muhammadiyah sudah tidak ada majelis tablighnya, mungkin saja 20 tahun yang akan datang Muhammadiyah akan menjadi organisasi kosgoro. Nah, itu kata beliau. Karenanya yang digugat terus menerus ini adalah hasil majelis tarjih Muhammadiyah, agar orang tidak mengamalkan tarjih Muhammadiyah. Jadi sebenarnya yang betul-betul bermazhab 4 itu walaupun tidak bermazhab, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah walaupun tidak menyatakan mazhab, karena apa? Menjalankan perintah-perintah mazhab. Tidak bermazhab itu perintahnya mazhab. Tidak. Kemudian ittiba itu perintahnya mazhab. Tarjih itu juga adalah kebiasaan mazhab. Jadi tarjih ini sudah ada dahulu kala. Itu kebiasaan mazhab di dalam menetapkan suatu hukum. Nah, ini biar jelas semuanya, biar terang. Meskipun Muhammadiyah tidak bermazhab, itu kaya dengan pengetahuan mazhab dan berpijak di atas cara-cara mazhab. Lahirnya tarjih tidak bisa dilepaskan dari ilmu-ilmu masa lalu dari kalangan mazhab. Nah, itu. Coba baca atau googling saja ya. Itu tarjih dalam bahasa Arab saja itu. Akan keluar berbagai macam kitab tarjih yang diterbitkan jauh sebelum ada Muhammadiyah itu. Itu saja. Jadi Muhammadiyah ini kaya dengan ilmu. Apalagi kekayaan Muhammadiyah itu ribuan triliun. Jadi banyak orang yang ngiler itu. Wah, duitnya banyak nih Muhammadiyah. Sampai dulu kan ada orang yang merampas masjidnya Muhammadiyah itu. Di Madura itu sampai 4 masjid Muhammadiyah dirampas itu oleh orang luar. Di Jakarta Barat itu ada masjid Muhammadiyah itu dirampas. Jadi itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi di dalam beragama. Mudah-mudahan kita ke depan orientasi keislaman itu lebih sempurna, yaitu dengan cara mengikuti ulama-ulama salaf dahulu kala. Karena Muhammadiyah ini menurut Buya Yunhar adalah gerakan dakwah yang berwawasan salaf. Jadi yang berwawasan salaf atau Ahlus Sunnati wal Jamaah, Muhammadiyah menamakan di dalam kitabnya sebagai gerakan Firqatun Najiyah. Jadi Muhammadiyah di dalam kitabnya tarjih menyebut dirinya itu Al-Firqatun Najiyah, yaitu kelompok yang selamat. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dimengerti oleh seluruhnya yang mengikuti saya. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi, karena saya juga pada hari ini harus cangkulan ya. Cangkulan ke sawah saya itu bekerja. Tentunya dengan harapan bisa mendapatkan berkah, karena bagaimanapun. Dan saya terima kasih bagi yang mendukung dakwah saya di dalam rangka yaitu menyampaikan dakwah-dakwah kebenaran. Yang jelas saya itu keluar masuk hutan dari kota ke kota, dan bangga kalau ada yang bisa ikut membantu saya di dalam melaksanakan dakwah ini. Kalau di hutan saya itu banyak membendung arus kristenisasi itu. Jadi di hutan, dan saya selalu berdiskusi dengan kelompok-kelompok luar Islam juga. Itu terlalu banyak saya mengikuti, bahkan membedah Alkitab dan sebagainya ya. Ini tujuannya dalam rangka membendung arus pemikiran yang datang dari luar. Anda silahkan kalau ada yang ingin meringankan beban saya, sangat berterima kasih sekali.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa na'udzubika min darakis syaqqa wa na'udzubika min su'il qada wa na'udzubika min syamatatil a'da. Allahumma sallimna wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Ini saja, mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dan musuh-musuh Allah dihancurkan dan orang-orang yang berbuat salah diluruskan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.